antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dari jiwa yang satu secara penciptaan. Kebenaran bagi perempuan, kecenderungannya itu pembuktian, bukan kata-kata. Semakin gamenya itu semakin tinggi, maka dia akan semakin rentan, semakin rentan bisa. Laki-laki dia harus lebih kreatif. Akal laki-laki kreatif, janganlah monoton. Yang namanya pacaran itu bukan komitmen seperti orang rumah tangga yang harus meyakinkan bahwa hari ini kamu sudah kenyang. Bukan ada hak dan kewajiban, karena belum ada. Jadi seandainya perempuan mengambil sikap seperti itu, koreksi. Yang kedua, mungkin kamu bukan satu-satunya. Sudah di-stuck dari semua sisi kan. Bilang aja kalau bosan, nggak usah tunggu menyiksa lah. Tidak menggunakan otak, tapi menggunakan hati untuk memperoleh. Betul. Perempuan merasa kehilangan laki-laki itu yang seperti apa? Oh. Oke, kembali lagi bersama saya Ihsan Citabung di Ngos-Ngosan, ngobrol santai, ngobrol bareng Ihsan. Filsafat perempuan versi saya, yaitu adalah feelnya adalah feeling, sayang, dan sifat. Memang kita selama ini merasakan sebagai laki-laki, merasakan kalau gundah dan susah memahami perempuan itu seperti apa. Nah, ini adalah pakarnya. Ngomong-ngomong soal sifat perempuan, sebenarnya itu global nih ya. Seperti apa sih? Jadi gini ya, misalkan kalau Mas Ihsan kan ketika kita belum memiliki satu relasi atau hubungan suami istri, biasanya yang Mas Ihsan itu kan yang paling dekat itu adalah ibu. Setelah ibu ada adik-adik misalkan perempuan atau teman-teman perempuan. Nah setelah itu kita harus tahu dulu yang namanya perempuan itu apa. Yang jelas kalau di dalam pembahasan filsafat Islam yang saya pelajari bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dari jiwa yang satu secara penciptaan. Jiwa yang satu dari secara penciptaan. Ya. Oke. Jadi di situ laki-laki dan perempuan seperti saya Mas Ihsan memiliki satu potensi yang sama, yaitu akal dan hati. Ya, akal. Nah seringkali tetapi kenyataannya bahwa laki-laki dan perempuan ini berbeda kan? Tentu saya secara fisik berbeda dengan Mas Ihsan, secara anatomi tubuh berbeda kita kan. Misalkan perempuan ini punya sesuatu yang sangat luar biasa ketika mereka mau datang bulan. Nah itu sangat mempengaruhi hormon dari tubuhnya, termasuk gejolak-gejolak perasaan. Nah jadi di situ sepertinya jadi di situ bisa terlihat bahwa kecenderungan perempuan ini menggunakan perasaannya. Kecenderungan perempuan itu menggunakan perasaannya. Nah, itu perasaannya. Ya. Saya anti antara laki-laki dan perempuan berteman. Tidak mungkin mereka berteman tidak menggunakan perasaan. Oh iya. Sepakat? Iya, pasti. Siapa dulu biasanya yang memunculkan antara laki-laki atau perempuan dulu biasanya? Jadi saya harus kasih tahu kalau kenapa saya bilang perempuan itu menggunakan cenderung perasaan, jangan dijudge bahwa perasaan itu sesuatu yang buruk ataupun nomor dua. Masa sih dikit-dikit baper? Ya janganlah, itu bukan sesuatu yang mau kita pisahkan. Oh, justru laki-laki banyak baper dan calon sekarang. Iya kemana? Nah terus kalau seandainya ada laki-laki, antara laki-laki dan perempuan di situ tetap pasti ada perasaan. Nah di sini yang nampak pada laki-laki itu kecenderungan akan hasratnya. Karena perempuan ini dari sudut manapun atas sampai bawah itu semuanya indah. Jadi itu. Nah, jadi disitulah perasaan itu muncul, tapi itu secara alamiah. Karena ada satu potensi yang kita sama-sama punya, itu hasrat. Ya, jadi kita belum bicara cinta, nanti masih hasrat. Ya, kita bicara masalah hasrat. Tadi kita masih ngomong soal pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang menumbuhkan sebuah rasa. Ketika itu teman itu ada satu biasanya cowok yang suka atau perempuan satu antara laki-laki atau perempuan itu salah satu diam-diam suka. Karena apa?
ada sesuatu yang belum didapatkan, ya kan? Ada sesuatu yang belum didapatkan. Nah, kalau perempuan sendiri ingin mendapatkan laki-laki itu ingin apaan sih yang dicari perempuan? Betul. Jadi memang gini, antara laki-laki dan perempuan itu yang nanti kita mau bedakan adalah ketika nanti dia mau berrelasi. Kalau sebatas kita masih berteman, saya seperti Mas Ihsan ini kan profesional ya, ya kita kerja. Tapi ketika nanti ada hubungan yang lebih khusus, nah itu nanti biasanya kita membangun kriteria. Ya, biasanya. Nah, pasti ada kriteria. Nah, tergantung nanti misalkan Mas Ihsan memiliki kriteria perempuan yang mungkin harus cocok direstui sama orang tua, atau nanti mungkin secara fisik harus yang kayak apa gitu kan. Pasti Mas Ihsan punya kriteria itu. Termasuk seperti perempuan. Nah, nanti seorang perempuan ini biasanya yang ingin diharapkan perempuan adalah memahami. Sudah bukan lagi bicara kata-kata. Memahami. Perempuan itu ingin cari laki-laki yang memahami. Memahami. Jadi kebenaran bagi perempuan kecenderungannya itu pembuktian, bukan kata-kata. Bukan kata-kata, tetapi lebih kepada pembuktian. Meskipun pada momen tertentu perempuan ini kan makhluk verbal. Ya. Kata-kata sayang, cinta itu perlu. Nah, biasanya kan kita sudah berkorban, ya. Tadi pengen dipahami yang seperti apa. Kita selalu sudah merasa, laki-laki sudah merasa berkorban, aku akan membahagiakanmu, akan memberikan kenyamanan. Cara kenyamanan kepada seorang perempuan itu seperti apa? Jadi seperti ini. Ketika laki-laki ingin memahami perempuan, jangan kau menggunakan perasaan. Maksudnya jangan kau menggunakan ego. Pakailah hati yang paling dalam. Kalau seandainya perempuan dia mungkin punya reaksi-reaksi yang tiba-tiba baper, ngambek, biasa aja. Kenapa terus kita fokus sama ngambeknya? Kenapa tidak dikasih solusi yang lain? Biasanya ketika kita kan selalu cari solusi ini ya, laki-laki cari solusi, kita membahas apa yang menjadi masalah. Akan dibulket nih antara laki-laki, pasangan ini laki-laki dan perempuan, akan dibulket. Nah, perempuan lebih sering merasakan dia emosinya lebih tinggi ketika dia udah malas Pak, karena dia memiliki hormon untuk emosi lebih tinggi, apalagi ketika mendekati akhirnya. Ya, betul. Dan semakin gamenya itu semakin tinggi, maka dia akan semakin rentan, semakin rentan pisah. Nah, itulah kenapa laki-laki dia harus lebih kreatif. Akal laki-laki kreatif, janganlah monoton. Maksudnya ketika perempuan sudah ada ciri-ciri yang misalkan dia sudah ini tanda-tanda nih dia mau menstruasi, emosinya sudah mulai begini. Jadi kita langsung kalau orang mau perang itu langsung pasang tameng di situ. Dia kasih solusi yang lain. Itu simpel kan, kreatif sebenarnya. Tapi mandi perempuan ya, ketika marah itu kadang tidak menggunakan logika. Ya yang penting marah, asal ngomong. Tapi laki-laki juga soalnya. Tapi enggak sih. Tapi kebanyakan ketika kita sudah ada kata beberapa ahli mengatakan ketika kita dalam satu rumah tangga nih, umumnya memiliki seperti masalah seperti itu lebih baik dibicarakan di dalam kamar. Ya. Kenapa sih? Nah, jadi kan saya harus membedakan dua. Ketika saya menjadi perempuan dewasa dan saya ketika menjadi seorang istri di rumah, memang harus kita punya tempat yang berbeda di situ. Makanya kalau seandainya ada masalah-masalah itu memang lebih baik dikomunikasikan dengan suami. Ketika itu tidak bisa, maka kita harus punya satu hakim atau psikolog atau terserah ini yang mampu menengahi gitu. Tapi cinta itu kan nggak bisa disalahkan. Tidak ada hakim, nggak ada polisi. Mau bicara cinta? Enggak, maksudnya permasalahan dalam sebuah hubungan itu kan ada polisi, terus nggak ada hakim. Di situ semuanya saling menyalahkan. Ketika kita bicara masalah semua konflik. Kalau sudah masuk ke rumah tangga, itu yang akan kita pertama kali interogasi adalah laki-laki. Karena dia yang kowal, dia yang menanggung jawab. Arti kowal itu bukan dia yang ingin menguasai perempuan, tapi menanggung jawab. Kalau seandainya perempuan ini mendidik anak misalkan, ya pastikan dia jangan sampai terlalu lelah, jangan dikasih beban ganda. Bagaimana orang atau perempuan ketika dia memiliki beban ganda, terus dia suruh ngurus anak, itu kayak gimana itu rasanya? Gak akan maksimal mengurus anak. Itu laki-laki nanti yang akan diinterogasi. Oke. Nah itu kan ketika satu rumah ya, kita bicara masalah LDR nih. Misal nih, saya suaminya, istri saya di rumah dan
kita sebagai pelayan. Ya. Kita komunikasikan melalui sekarang ya Mas. Dan sekarang kita lebih banyak medsos ya. Kalau kita bicara masalah medsos, kebanyakan perempuan-perempuan yang kita nggak mengerti bahwa mereka yang ada di luar sana yang jauh dari suaminya, mereka lebih bisa bermain sama teknologi. Ya nggak? Teknologi adalah candu. Manusia adalah manusia spesial. Ya kan? Manusia itu selalu menganggap bahwa diri itu paling spesial dan tidak bisa menyalahkan siapapun. Gak juga Mas. Ya, kalau dia manusia. Sekarang gini, kita bicara masalah manusia, hewan, dia nggak saling membunuh. Manusia kita membunuh, ya. Yang penting kita makan. Hewan itu spesial. Hewan itu, kalau hewan itu kalau bicara hewan, dia punya naluri instinktif. Yang itu hukum alamnya mereka itu saling memangsa satu sama lain. Cara mereka hidup dengan memang begitu. Tapi kalau manusia kan lebih sempurna. Kalau manusia dia lebih sempurna karena dia memiliki satu peradaban yang lebih tinggi daripada hewan. Iya, berarti manusia spesial. Ya spesial, tapi ketika dia mengaktualkan sifat kemanusiaan. Karena ada manusia yang tubuhnya seperti manusia, tapi dia sifatnya lebih hewan. Jadi mungkin itu derajatnya lebih rendah daripada hewan. Oke, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Jika dia tidak mengaturkan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia itu salah satunya dia memiliki rasa saling menolong dan mengerti. Betul. Oke, kita kembali yang tadi. Ya, kita udah tadi. Jadi ini contoh kasus ya pemirsa. Ini contoh kasus ketika sudah berkeluarga tiba-tiba LDR. Atau pacaran yang teman-teman kawan semuanya yang LDR. Beda kasus soalnya kalau LDR yang pacaran sama sih langsung aja bahas dua-duanya. Oke. Beda kasus, pasti beda kasus, tapi kan bukan beda kasus, satu kasus tapi beda konteks. Ya. Biasanya cewek itu tiba-tiba menghilang chatnya itu menghilang sok sibuk. Ya. Tapi saya sedang mendengarkan curhatan. Ya sebenarnya dia menghilang, terus dia nggak boleh chat, ataupun dia ya lihat chatnya, terus dia merasakan sok sibuk gitu, ataupun dia merasa capek gitu, terus aku mau tidur dulu lah, gitu. Kita bahas besok aja. Atau kita settingan ngobrol aja nih. Pertama ya, udah buat muda-mudi di sini yang merasa sekarang masih pacaran dan juga LDR. Pertama yang harus dikasih tahu adalah yang namanya pacaran itu bukan komitmen seperti orang rumah tangga yang harus meyakinkan bahwa hari ini kamu sudah kenyang. Bukan ada hak dan kewajiban karena belum ada. Jadi seandainya perempuan mengambil sikap seperti itu, koreksi. Pertama, siapa tahu dia bosan. Yang kedua, mungkin kamu bukan satu-satunya. Karena ini masih proses memilih. Bukan satu-satunya. Ya kita nggak tahu, Mas. Jangan-jangan ketika saya memberikan kenyamanan, saya juga belum memberikan kenyamanan kepada perempuan tersebut ya. Jangan-jangan ada laki-laki atau laki-laki lain yang lebih nyaman daripada saya. Bisa jadi, makanya itu dalam masih namanya orang pacaran itu kan masih mengenal. Kalau satu ini masih diidentifikasi, satu lagi. Jadi waktu pacaran ini mau dia terima kita, alhamdulillah, nggak terima kita, alhamdulillah. Karena memang proses seperti itu. Tapi kan biasanya ketika pacaran yang namanya udah cinta, udah sayang kan selalu dia akan selalu mengejar perempuan itu nggak perempuan. Laki-laki seketika dia sebelum menikah itu dia bukan cinta. Kalau di dalam struktur yang saya pahami dalam pernikahan. Jadi laki-laki ke perempuan itu masih sekedar hasrat, mengejar seperti Arjuna itu mencari wanita itu dia mampu menaklukkan berbagai benua atau seperti kisah Adam dan Hawa. Wah, wujud siapa itu luar biasa. Itu laki-laki. Jadi pada saat kita pacaran itu belum cinta. Karena cinta itu pasti menyelesaikan pembuktian. Nah, pembuktian ada di mana? Di keluarga. Kalau waktu awal ini disebut dengan hasrat, pengurangan masih suka, jadi masih mengejar. Iya, betul. Makanya kalau mau nanti istilahnya nggak bisa nanti guys. Ya kalau kita mau lebih komitmen, mau ke komitmen itu nanti aturannya itu pas masih pacaran, pas laki-laki lagi mengejar-ngejarnya perempuan. Nah, karena nanti kalau sudah menikah kan perempuan nanti, sudah di-stuck dari semua sisi kan. Artinya ketika masih pacaran itu banyak hal yang belum dicapai sama perempuan. Apa sih yang pengen dicapai sama perempuan ketika masih pacaran? Yang jelas pertama, karena perempuan ini kan tidak ingin banyak terlalu mengurai secara akal. Dia lebih cenderung ke kepastian. Nah, tinggal nanti apa yang perlu dipastikan itu nanti yang harus digampangkan oleh bapak laki-laki. Misalkan bekerja, oke.
secara kesehatan cek fisik bagaimana, kan kita nggak tahu tiba-tiba belum menikah tiba-tiba memutuskan menikah belum cek kesehatan tiba-tiba dia epilepsi, kita kan nggak tahu. Nah ini loh Mas, jadi hal-hal seperti ini harus kita pastikan, oh ya gimana, oh ya kamu sibuknya apa, nanti perencanaan setelah menikah mau apa. Nah itu harus jelas, menurut saya itu seperti itu. Dalam waktu kemarin kan saya ikut memang menyelenggarakan FGD Pranikah Mas. Oke. Komitmen sebenarnya sih, komitmen perempuan sendiri bahwa komitmen itu yang seperti apa? Komitmen sendiri, pacaran atau menikah itu yang dikatakan komitmen itu yang seperti apa? Komitmen yang dimaksud itu adalah ketika menjelaskan hubungan kita ini apa. Kalau pacaran, ya pacaran. Jangan terus tiba-tiba kayak orang suami istri. Kalau kita sudah menikah, ya kita fokus bahwa kita suami istri, jangan ada dia dan yang lain. Begitu. Jadi itu komitmen. Tapi seandainya nanti di dalam pernikahan kamu nggak suka sama saya lagi, ya Mas, tolong dong ngomong baik-baik. Kalau Mas udah rasa bosan sama saya, bilang supaya saya bisa apa? Normalnya harus seperti itu. Jangan tiba-tiba sudah bosan sama perempuan yang terjadi kekerasan rumah tangga. Bilang aja kalau bosan, nggak usah tunggu menyiksa lah, nggak usah nunggu ninggalin lah. Artinya jangan ini ya, tidak menggunakan otak, tapi menggunakan hati untuk berhubung. Betul. Ya. Nah, nih perempuan merasa kehilangan laki-laki itu yang seperti apa? Oh, kalau itu, yaitu ketika laki-laki itu sudah bisa menguasai perempuan dari semua sisi. Merasa kehilangan maksudnya? Iya, jadi seperti menguasai diri sendiri. Jadi akalnya sudah bisa, jadi dia merasa bahwa laki-laki ini mampu menjawab segala kegelisahan saya kan. Kadang-kadang kan kalau orang pacaran, Mas, ini sih gimana Mas maksudnya, terus laki-laki menjawab, itu perempuan seneng loh. Kan terus misalkan secara ekonomi sudah sudah dalam rumah tangga ya kasusnya sudah kondisikan dengan anak-anak dia menjadi bapak yang baik, dengan masyarakat dia adalah orang yang memiliki nilai. Siapa yang nggak misalkan contoh kisahnya Habibie dan Ainun yang paling komplit ya, itu kan merasa kehilangan. Dulu waktu Ibu Ainun itu sudah meninggal, Pak Habibie itu kayak malah justru beliau jadi dia sudah tidak takut lagi dengan kematian karena dia ingin mengejar lagi itu rindu kepada Ainun. Setia sih kalau ya, jadi memang masalah kita adalah kesetiaan. Oke, kembali yang tadi soal rezeki, wanita bilang rezeki. Anda adalah rezeki.